Halo sahabat semua, masih bersama saya Selon Channel. Video kali ini yang kami akan sampaikan informasi terbaru tentang dari BKN. Ini ada timeline kabar gembira bahwa BKN itu resmi prioritaskan kelulusan hingga skema penempatan terbaru P3K tahap 2 tahun anggaran 2024. Di mana saat ini harusnya sudah masuk ke tahap pengumuman tanggal 22 hingga 31 Mei, tapi BKN menjadwalkan ulang untuk pengumumannya. Kali ini kita akan lihat, ini informasi dari BKN, ada prioritas kelulusan untuk tenaga honorer dan itu diutamakan. Sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan support kami dengan klik lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru untuk tampil di layar gadget Anda. Baik sahabat, dikutip dari JP Radar Kediri, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara resmi meluncurkan kebijakan terbaru dalam pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024. Tahun ini proses seleksi dirancang lebih terstruktur dan berpihak pada tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan menerapkan sistem prioritas kelulusan, mekanisme pemeringkit, maksud kami mekanisme pemeringkatan hingga skema penempatan formasi yang lebih tertata. Dalam kebijakan ini, pemerintah tidak hanya mengedepankan aspek kompetensi, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak pengabdian pelamar melalui sistem 3 lapis prioritas. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, skema prioritas kelulusan tenaga honorer dapat porsi utama. Maksudnya seperti apa? Seleksi P3K 2024 akan mengutamakan pelamar yang berasal dari kategori prioritas yang dikelompokkan sebagai berikut. Untuk prioritas 1 masuknya P1, ex tenaga honorer kategori 2 atau THK2 yang sudah tercatat database resmi BKN. Kelompok ini dianggap paling layak mendapatkan prioritas karena lama masa pengabdiannya. Untuk prioritas kedua, yaitu tenaga non-ASN aktif yang juga telah terdaftar di BKN meski tidak masuk THK1 atau tenaga honorer kategori 2. Untuk prioritas ketiganya, yaitu tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam database BKN, tetapi telah aktif bekerja minimal 2 tahun berturut-turut. Maksudnya untuk 2 tahun berturut-turut itu dalam rekam jejak pengabdiannya, selama 2 tahun itu tidak pernah jeda. Artinya selama 2 tahun itu selalu aktif di instansi tempat bekerja, tidak pernah mangkir atau tidak pernah jeda, baik 1 bulan, 1 minggu, ataupun eh, 2 bulan, itu sudah tercatat tidak masuk kerja secara berturut-turut 2 tahun. Meski termasuk dalam kelompok prioritas, seluruh pelamar tetap wajib mendaftar secara daring dan mengikuti ujian seleksi sesuai prosedur yang ditetapkan. Ini artinya memberi kesempatan yang sama kepada sahabat-sahabat untuk fresh graduate yang akan melamar P3K juga. Akan tetapi untuk tenaga honorer tetap diprioritaskan karena ada kode-kode tertentu pada saat pelamar. Kemudian yang kedua, mekanisme seleksi berbasis pemeringkatan, bukan passing grade.
Nah, tahun ini pemerintah tidak lagi menggunakan sistem nilai atau ambang batas dalam menentukan kelulusan. Sebagai gantinya, diterapkan sistem pemeringkatan di mana peserta akan dipilih berdasarkan urutan nilai tertinggi dalam kelompok prioritas masing-masing. Penilaian seleksi meliputi 4 aspek utama. Yang pertama yaitu kompetensi teknis sesuai informasi atau formasi yang dilamar. Kedua, kompetensi manajerial dan sosial struktural atau kultural. Yang ketiga, serta hasil wawancara yang menilai kecocokan dan integritas pelamar. Sistem ini diharapkan memberi peluang lebih adil, terutama bagi tenaga honorer berpengalaman yang memiliki kompetensi tetapi sebelumnya gagal karena terbentur passing grade. Yang ketiga adalah skema penempatan formasi berdasarkan urutan prioritas dan status keaktifan. Penempatan calon P3K tahun anggaran 2024 juga diatur secara lebih spesifik dan berurutan sebagai berikut. Yang pertama, formasi akan diisi oleh guru yang tergolong dalam prioritas 1, yakni mereka yang mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021 dan memenuhi nilai ambang batas namun belum lulus karena keterbatasan formasi. Untuk yang kedua, formasi yang diberikan kepada guru ex-THK 2 yang telah lama mengabdi di sekolah negeri. Ketiga, diprioritaskan kepada guru non-ASN yang terdaftar aktif di Dapodik dan memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun atau 4 semester secara berturut-turut. Skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi ribuan tenaga pendidik dan non-ASN yang telah lama menanti pengangkatan resmi. Poin yang keempat, harapan dan imbauan. Siapkan diri, pahami prosedur, dan aktif pantau informasi resmi. Dengan hadirnya skema baru ini, pemerintah berharap proses perekrutan P3K bisa berjalan lebih adil, transparan, dan tetap sasaran. Para pelamar diminta untuk tidak hanya fokus pada hasil ujian, tetapi juga memahami prosedur secara menyeluruh, menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta aktif memantau informasi resmi dari BKN atau instansi terkait. P3K tahun ini bukan hanya tentang kompetensi. Maksud kami, P3K tahun ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga soal pengakuan atas dedikasi dan pengabdian jangka panjang. Maka dari itu, kesempatan ini patut dimanfaatkan secara maksimal, terutama bagi para tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa status pegawai tetap. Itu pembahasan kali ini mengenai honorer diutamakan untuk pengangkatan P3K penuh waktu. Untuk videonya silahkan dicek. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi, wassalam.